kefakiran setelah kekayaan. Maksudnya Muslim balik lagi kepada kekufuran. Nah ini yang kering kan. Upaya apa kemudian komitmen kita kepada agama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq dengan Ustadz Dr. Iqbal Subhan. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan. Saya izin menyapa sahabat Mida dulu. Ya, silakan. Baik sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di kanal YouTube Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida. Dan hari ini kita kembali lagi insya Allah akan membahas hal-hal yang insya Allah akan bermanfaat buat sahabat Mida semua. Maka dari itu saya terus mengajak sahabat Mida jangan lupa support terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di-share, andai manfaat ini bisa disebar lebih luas lagi kepada sahabat Mida sekalian. Baik sahabat Mida, sudah hadir di depan kita Ustadz kita semua, Ustadz Iqbal Subhan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akan membahas hal-hal yang insya Allah bermanfaat buat sahabat Mida sekalian, kita perkenankan dulu Ustadz Iqbal untuk kenalan Ustadz. Mungkin untuk nama, asal daerah, aktivitas sekarang Ustadz. Ya. Untuk itu langsung saya persilakan Ustadz Iqbal. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida ya. Sahabat Mida ya. Atau Baraya. Baraya. Guru gembul kalau Baraya. Betul Ustaz. Al-Faqir Iqbal Subhan Nugraha. Saya seorang Sundawi atau berasal dari Sunda, tepatnya dari Bogor. Masya Allah. Lebih tepatnya lagi di Cimande. Di Cimande itu masuknya Kabupaten Bogor. Jadi, Kabupaten Bogor ke arah Sukabumi. Orang kadang sering nyebutnya Sukabumi. Kalau keluar tol keluarnya sebelah mana? Caringin. Caringin. Kita apa namanya itu Jagorawi ya, menggunakan tol Jagorawi terus sampai ke Ciawi situ apa namanya itu Bocimi. Terus nanti keluar di tol Caringin. 5 menit dari tol Ciawi. Masya Allah. Ya. Kemudian aktivitas sehari-hari mudah-mudahan bisa tetap istiqomah berkhidmah untuk ilmu Allah ini dalam beberapa segmentasi dan komunitas barangkali begitu ya. Di majelis-majelis ilmu bersama masyarakat, Masya Allah. Ada juga di masyarakat, kemudian di pesantren, juga di beberapa sekolah tinggi, di antaranya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau IB. Masya Allah. Kebayoran, Jakarta Selatan, alhamdulillah. Lumayan berarti Ustaz ya dari Cimande ke Kebayoran itu? Lumayan, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, memang perlu atau apa ya sedikit juhud dan mujahadah begitu. Masya Allah. Karena memang insya Allah menghasilkan para mujahid. Insya Allah. Jadi insya Allah. Yang mengkader juga perlu mengeluarkan juhud yang lebih. Begitu. Betul. Agar terasa juga oleh para mahasiswanya. Juga kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa di Bilangan Cibubur atau lebih tepatnya di Cilengsi. Kemudian juga ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung. Begitu. Nah kurang lebih itu aja. Iya. Jadi 3 segmentasi masyarakat, mahasiswa dan santriwan dan santriwati. Masya Allah. Kurang lebih. Berarti sepak terjangnya sudah membumi nih di masyarakat. Alhamdulillah. Mengajar dan mengajar aja. Alhamdulillah. Barakallahu fi ilmik Ustaz. Dan alhamdulillah saya juga sudah menggapai gelar doktoral Ustaz ya. Alhamdulillah. Doktoral ya. Kemarin kalau boleh tahu sedikit doktoralnya di bidang apa Ustaz? Saya di bidang hukum Islam. Hukum Islam. Khusus fikih dengan usul. Masya Allah. Di UIN Syarif Hidayatullah. Baik. Masya Allah. Ini bukan sembarangan ini. Berarti sahabat Mida yang hadir di kesempatan kita kali ini. Dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas waktunya sudah menyempatkan hadir di kanal YouTube kami. Jazakallahu khairan Ustaz Iqbal. Tadi sudah kenalan ya sedikit banyak oleh Ustaz Iqbal. Dan
Mungkin saya sedikit ngasih prolog sebelum kita masuk ke bahasan kita hari ini. Nah, sahabat Mida sekalian, hari ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat menarik. Bahwasanya dalam proses menjalankan keimanan itu pasti butuh yang namanya ketukan hati. Ketukan hati itu hadir dari Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk sebuah hidayah. Bahkan dalam beberapa sirah yang kita pahami ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada pamannya, tapi qadarullah Allah Subhanahu wa taala malah menjawab dengan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab keinginan seorang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Intinya hidayah yang didapat itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ujuk-ujuk. Ya, kadang kita berharap dari seseorang, tapi kalau Allah belum mengizinkan bisa jadi itu belum tercapai ya Ustaz ya. Dan yang kita mau bahas hari ini nih, konteksnya adalah kita sudah mendapatkan hidayah, sudah dilahirkan secara Islam, mengetahui keimanan. Namun mungkin dalam sisi hidayah yang kita jalani ini tanpa kita sadari, atau mungkin dengan kita sadari ternyata masih mengandung unsur-unsur kesesatan atau ketidakbenaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Nah, jadi tema kita hari ini adalah kesesatan pasca hidayah. Jadi yang kita kira mungkin itu hidayah yang sudah kita dapat, ternyata mungkin masih ada hal-hal yang tidak Allah ridhoi, yang menyesatkan kita mungkin dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, kita akan bahas tuh apa saja yang mungkin berkaitan tentang kesesatan pasca hidayah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Iqbal Subhan. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita berikan kesempatan pada Ustadz Iqbal untuk menyampaikan kepada sahabat Mida sekalian. Tafadhol Ustadz. Baik, sahabat Mida. Jadi kesesatan pasca hidayah itu nanti bahasa Arabnya ad-dhalalu ba'dal huda. Nanti kita akan masuk ke kalimat itu, potongan kata itu dari hadits Nabi. Maksudnya adalah ada orang setelah mendapatkan hidayah, namun kemudian tidak bisa menjaga hidayah itu, kembali tersesat. Dapat hidayah sampai kepada si fulanah misalkan, tanpa kita menta'yin atau menyebutkan namanya, tentang hijab misalkan, sampai kepadanya, kemudian dia pun berhijab, tapi kemudian dengan satu dan lain hal, dengan sebab satu dan lain hal, kemudian dia lepas lagi itu hijabnya, kembali kepada kesesatan. Nah, adalah beberapa fenomena di sekitar kita yang betul. Ada orang terkenal, bahkan juga ada orang yang nggak terkenal kan. Betul. Tapi juga maknanya ini kita bicara hidayah bukan bicara tentang hijab saja. Apalagi kalau saya mau Ustaz Rizky, ya kita nggak berhijab. Kayaknya kita terlepas tuh dari ayat hijab. Betul. Ini maknanya umum juga. Ya bisa ayat tentang hijab, ayat tentang katakanlah komitmen sholat. Pada beberapa orang mungkin dia disebut bolong-bolong lah kata orang sholat. Kemudian dia alhamdulillah sudah bisa berkomitmen dengan sholatnya, misalkan begitu. Bolong-bolong lagi. Nah, berarti dia tersesat lagi. Atau pada tingkat tertentu komitmennya udah lebih bagus. Komitmennya untuk sholat berjamaah misalkan. Bagus sekian lama. Nah, kemudian tersesat lagi, dia futur lagi, dan seterusnya. Ayat sodakoh misalkan, sampai kepada si fulan, kemudian merasuk, mengkristal dalam jiwanya, berbuah satu amaliyah, sehingga dia menjadi orang yang gemar misalkan di dalam bersodakoh. Kemudian setelah itu dia terlepas lagi itu ayat tentang sodakoh. Jadi maknanya ini sangat dalam. Betul, jadi bersumber tadi potongan itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah ad-dhalalu ba'dal huda. Dalam diambil dari potongan hadits Nabi yang diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam salah satu karyanya yang fenomenal, yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Disebutkan ada dua hal di situ. Apa kata Nabi yang pertama? Ma'aqbaha al-faqr ba'dal ghina. Kefakiran berat betapa buruk atau betapa berat, mungkin boleh kita terjemahkan, kefakiran setelah kekayaan. Maksudnya yang tadinya kaya, sugih, enak, penuh dengan fasilitas, kemudian menjadi fakir. Maka ini berat dirasakan oleh orang yang seperti itu.
yang tadinya penuh dengan kenyamanan begitu, sehingga ketika dia fakir yang tersisa hanyalah zikroyat saja, kenangan ya, kenangan saja. Dia melihat, wah itu gedung di Jaksel itu, apartemen itu dulu rumah saya gitu, ya kan? Sekarang dia cuman cerita, ya cuman tinggalnya di petakan barangkali, masih ngontrak. Ada mobil misalkan apa namanya bagus, saya dulu pernah punya itu, lebih banyak malah mungkin bisa jelas ya. Tinggal cerita saja, dan itu berat akan dirasakan oleh orang yang tadinya, kecuali kalau orang yang tadinya dari lahir dari orok dia fakir, sampai udah dewasa pun ya dia dalam kefakiran. Walaupun kata orang kasihan banget nih orang makannya cuman itu dan itu, udah tahu tempe lagi, tahu tempe. Itu kan mindset katakanlah bagi orang kaya. Bagi orang yang fakir tadi biasa, orang saya mah biasa begini dari kecil. Maka ini berat. Namun yang menarik apa kata Nabi? Wa aqbahu min dzalika, yang lebih berat lagi dari itu. Bukan ngomongin makanan, bukan ngomongin mobil dunia, cemen itu mah cetek katanya. Gitu. Yang berat apa? Wa aqbahu min dzalika ad-dhalalu ba'dal huda. Ini yang lebih berat. Yang lebih berat, yang lebih harus kita khawatirkan, hindari juga kesesatan setelah hidayah. Maka apa kalau udah dapat hidayah, ada upaya untuk menjaganya. Nah, itu kira-kira mukadimah awalnya. Masya Allah. Iya. Berarti tema kesesatan pasca hidayah itu dilandasi dari hadis Nabi Muhammad SAW ya Ustaz ya. Kalau misalkan ada orang yang dulu sempat kaya sekarang miskin, itu buruk Ustaz ya. Atau mungkin itu nggak enak lah dibilang nggak enak ya. Dulu pernah hedon ya ini bahasa sekarang ya, serba memiliki, sosialita ya, serba branded barang-barangnya, ternyata sekarang serba tertutup, serba secukupnya. Itu memang dirasakan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi, itu berat. Tapi lebih berat lagi kalau orang yang sudah menggapai sebuah hidayah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia hindari atau dia hilangkan gitu saja. Dia kembali terjatuh ke dalam kesesatan atau ketidakbenaran yang di awalnya tadi itu. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi itu, Ustaz? Jadi nanti kita bicara atau kalau terkait mukadimah, ada banyak mukadimah dulu tentang itu yang perlu kita khawatirin dulu ya. Boleh. Sebelum masuk itu barangkali kita perlu tadabburi dulu agar betul-betul kita harus khawatir begitu ya. Agar tidak kembali kepada kesesatan tadi. Misalkan kita bisa konfirmasi dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang yang kembali kepada kesesatan setelah mendapatkan hidayah itu termasuk orang yang al-ghawil. Ya, orang yang merugi begitu. Maka apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Kabari Muhammad, ceritakan, bacakan tentang kabar orang-orang yang udah nyampe itu kepada mereka. Ayat-ayat Allah, tadi ayat sedekah nyampe, ayat hijab nyampe, ayat salat nyampe. Tapi setelah nyampe kemudian ngamalin fansalakha minha. Terjadi insilah. Kalau dalam di dalam amalia itu menyembelih kambing itu setelah disembelih kemudian ada namanya alinsilah, ngulitin, ngelepasin kulit kambing dari badannya. Nah kalau dalam konteks ayat ini lepasnya ayat Allah dari si fulan atau fulana yang tadinya mengamalkan ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan. Kemudian setan yang menguasai dia, fakana minal ghawin, kata Allah, termasuk orang yang merugi. Ya, nah ini pada titik ya orang bicara kesesatannya adalah antara ketaatan dengan kemaksiatan. Pada tingkat yang lebih parah lagi, ini bicaranya bukan itu, bicaranya kekufuran dengan keislaman. Artinya udah muslim balik lagi kepada kekufuran. Nah ini yang ngeri nih. Itu yang tingkatnya lebih parah lagi ya. Sebagaimana Allah bilang apa? Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma zdadu kufra. Udah beriman, kafir lagi, iman lagi, kafir lagi, bolak-balik begitu kan.
bahkan bertambah kekufurannya. Maka apa kata Allah? Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Enggak akan dapat maghfirah Allah. Betul. Wala liyahdiyahum sabila. Enggak dapat lagi kemudian petunjuk atau jalan Allah. Atau kalau sekarang orang sering menyebutkan mempermainkan agama lah begitu kan. Ada orang ada orang berhubungan laki-laki perempuan mau nikah padahal beda akidahnya misalkan. Apa-apa yang penting satu dunia, sedunia, sesurga, kan ada yang begitu. Ya surga yang mana kalau akidahnya beda, kan ada yang begitu kan. Padahal jadi dia nggak khawatir begitu dengan yang namanya keimanan, kekufuran. Padahal kalau kita lihat ini yang menarik nih. Kalau kita lihat potongan sirah dari seorang sahabat Umar, yang nanti kita bisa lihat, kalau sekarang kan ada istilah before after begitu. Seorang Umar, before-nya kita tahu seorang yang penyembah berhala, bahkan dalam fiqh sirah nabawiyah itu banyak berhala yang dibuat oleh orang kafir kan. Ada yang terbuat dari berbagai macam ya, dari dari kayu ada sampai kepada dari makanan. Makanan dibuat jadi berhala, lapar dimakan lagi. Kata itu berhala, baru mau gua kabulin itu doa. Udah dimakan gua. Udah dimakan. Kan? Gak jadi dikabulin doanya tuh. Orang Umar yang juga pada masa jahiliyah itu mereka melakukan jarimah ijtimaiyah. Ada jarimah bersama, yaitu wa'dul banat. Nguburin anak perempuan hidup. Bahkan nanti mereka itu dalam ayatnya akan minta pertanggungjawaban. Wa idzal mau'udatu su'ilat ayyi dzambin qutilat, ya kan? Mereka akan bertanya, kenapa kami dibunuh? Termasuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita di Filistin, akan bertanya nanti minta pertanggungjawabannya. Ini before-nya nih. Tapi lihat nih, after-nya nih. Ketika udah jadi seorang muslim, dalam satu potongan sirah yang masyhur lah, tentang satu kesunahan mencium hajar aswad. Semua ulama sepakat itu menjadi satu kesunahan. Bahkan dalam fikih manhaji, kita kalau tawaf, ya sab'atu asywaq, ya kita tawaf 7 putaran itu, ya sunnah kalau bisa setiap putaran kita nyium tuh hajar aswad, kalau bisa. Nah, yang jelas sepakat lah ulama itu bahwa mencium hajar aswad itu adalah satu kesunahan. Ini seorang Umar nyium hajar aswad, udah mencium, ada dialog satu arah tuh. Dia nanya dulu nih kepada hajar ini, wahai hajar aswad, aku tahu engkau itu adalah hajar, la tanfa' wa la tadur. Kamu itu ya batu aja, gak ngasih manfaat, gak ngasih mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltu. Ini aneh, nyium ente kenapa? Ini kalau nggak karena aneh lihat Rasul nyium ente, gak bakal aneh nyium ente sampai begitu. Artinya apa? Khawatir kembali kepada kekufuran, khawatir banget kembali kepada kesyirikan. Jadi ketika dia ingin, harusnya begitu. Betul. Ketika ingin mengecup si batu hajar aswad itu, dia teringat dulu sebagaimana dia menyembah batu berhala itu saja. Ya begitu, kurang lebih begitu. Sehingga dia ada, bukan berarti tidak mau mengikuti tuntunan Rasul, tapi paling tidak kita melihat ada satu keimanan yang kuat, ada satu kekhawatiran. Nggak seperti tadi ada orang yang mempermainkan agama. Iya. Begitu pemirsa. Pemirsa, baraya, sahabat. minum lezat. Itu bagian dari pengantar bahwasanya ada kejadian di mana kesesatan itu kembali hadir pasca dia mendapatkan hidayah saja. Insya Allah ya. Berarti kembali lagi, apakah kita mensikapi itu satu, karena tadi mohon maaf tadi ada sedikit hal yang mungkin perlu dikuatkan kembali. Artinya dalam proses ketika dia mendapatkan hidayah, itu apakah langsung dia harus melakukan semuanya dengan totali atau mungkin bertahap atau gimana Ustaz mungkin? Tetap di dalam kita melakukan ajaran Islam, kita mengenal ada satu konsep namanya istiqomah. Banyak kemudian kaidah-kaidah tentang istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Kita beristiqomah itu, baik-baiknya amalan itu adalah madalla wa in qalla. Yang terus menerus walaupun sedikit. Tetap kaidah ini
perlu kita lakukan. Jangan kita lagi semangat-semangatnya. Jadi harus diimbangkan antara keimanan kita dengan amaliyah kita. Jangan sampai kemudian lagi semangatnya kita amaliyah full, ternyata belum seimbang dengan kadar keimanan kita. Juga ketika kita satu waktu lagi baik-baik dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang lain, dia kemudian tidak baik. Dalam ayat disebutkan in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau lagi nyaman-nyaman, enak, dalam keadaan yang biasa, dia nyantai, nyaman. Mungkin dia mensyukuri. Tapi dalam keadaan tertentu, kalau keimanannya dia belum siap, wa in asabahu khairun inqalaba ala wajhi. Syarrun inqalaba ala wajhi. Ketika datang ujian apa segala macam, ya dia balik lagi. Dia ketika katakanlah mungkin kesulitan ekonomi, sayang ini helaian rambut masih bisa dijual. Nah, apa kata orang, menghasilkan cuan. Sayang ini masih muda, masih cakep. Ini kalau ngevlognya diliatin ke orang itu lebih menjual, ya kan? Sebelumnya mungkin dia nyaman, berhijab nyaman, karena juga didukung oleh katakanlah ekonomi, nyaman dia. Ketika satu kondisi diuji Allah, ya. Diuji Allah. Nah, ada model-model seperti itu. Ada, betul. Balik lagi. Lepas lagi itu hijab, na'udzubillah. Ya. Berarti ya walaupun nanti hidayah itu setelah kita terima, istiqomah, lalu step by step, sedikit demi sedikit, mungkin itu juga bagian dari penerapannya nanti saja. Ya, sama kemudian ketika kita mendapatkan hidayah, ada upaya apa kemudian komitmen kita kepada agama ini. Jangan cuman juga ikut-ikutan saja. Nah, setelah itu perlu pembekalan, yaitu belajar ilmu, ya. Belajar. Betul. Bukan cuman katakanlah ada niatan, mungkin ada orang hijrah dari kekufuran kepada keimanan, sehingga dia masuk Islam, udah gitu nikah, buat nikah doang. Ada begitu. Nah, atau kemudian tadi hijrah ikut-ikutan. Setelah itu harus kemudian dia belajar ilmu agama untuk menguatkan keimanan. Nah, karena ada orang, kalau kemudian kita selamanya katakanlah termasuk yang berhijrah, tapi kemudian kita nggak menguatkan dengan keilmuan, itu seperti orang yang belajar agama ya di atas satu huruf. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dalam ayat Allah, ada manusia yang beribadahnya itu di atas satu huruf, artinya nggak kokoh. Nah, kayak orang kalau ini kita punya kita punya kemeja, kalau kita pegang sedikit aja begini, ditarik lepas. Betul. Nah, tapi kalau kita pegang semuanya nih ayat Allah ini benar-benar kita tahu dalam bahasa Al-Quran udkhulu fis-silmi kafah, maka digerak-gerak begini aja kuat pegangannya. Iya. Minan nasi may ya'budullaha ala harf gitu. Kalau fa'in asabah, tadi kaitan dengan ayat tadi. Kalau fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Fa'in asabahu syarrun inqalaba ala wajhi. Jadi kayak orang ngefan. Kalau ngefan itu kan ada fans kayak bola ya. Fans berat ya. Garis keras. Fans berat sama Persib Bandung. Ya, bobotoh. Ya. Nah, dia kalau yang fansnya berat, mau menang nggak menang tetap mendukung tuh. Iya. Nah, 4-0 udah kalah. Udah menit ke berapa? 85. Udah kabur duluan. Udah hancur-hancuran, ngerusakin fasilitas segala macam. Tapi kalau itu satu huruf. Tapi kalau dia fansnya berat, tetap menunggu sampai titik terakhir, menit terakhir ya. Minum sampai habis turun minum. Bismillah, minum dulu sampai turun minum, sampai kemudian dikasih aplaus tuh si pemainnya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Iya. Jadi beribadah harus yang kuat. Mungkin itu bagian dari bagaimana tipsnya agar kita terhindar dari kesesatan-kesesatan itu juga, Ustaz ya. Poin yang belajar tadi, Ustaz ya. Betul. Jadi harus dalam. Pemahaman agamanya harus dikaji terus ya, dipelajari terus ya. Kalau ibarat kita memasuki udkhulu fis-silmi kafah, kita masuk pintu, ada orang masuk sama pintu doang. Ada orang masuk ke dalamannya. Nah, kira-kira begitu. Dengan ilmu kita bisa masuk ke dalaman dari ruangan itu. Gitu. Lalu apalagi hal-hal yang perlu kita disampaikan? Ada yang perlu yang di antara sebab
yang perlu kemudian kita khawatirkan itu ya, ataupun sebab terjadi di antaranya, bisa kita konfirmasi kenapa terjadi ke fenomena orang kembali kepada kesesatan. Itu di antaranya karena bisa kita konfirmasi dalam Al-Qur'an Al-Karim, karena hubbud dunia. Karena cinta kepada dunia. Tadi masih sayang helaian rambutnya, masih bisa dijual. Karena hubbud dunia. Makanya kemudian apa kata Allah? Walladzina kafaru min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini ada dua hal nih. Yang pertama tentang orang yang memperlihatkan keimanan tapi karena terpaksa. Hatinya tetap dalam keimanan. Ini ayat ini bicara tentang Ammar bin Yasir. Melakukan kekufuran, memperlihatkan kekufuran cuman karena terpaksa. Ya, surat An-Nahl itu. An-Nahl betul. Dalam lanjutan ayatnya ya, walakin man syaraha bil kufri sadran. Tapi kalau yang memperlihatkan kekufurannya dengan terang-terangan dan bukan karena terpaksa, fa'alaihim ghadabun minallah, dapat murka dari Allah, walahum adzabun adzim, dapat azab ataupun siksa dari Allah. Nah, kenapa ini sebabnya? Dalam lanjutan ayatnya, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Oh, masyaallah. Gitu. Karena lebih mendahulukan dunia, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Nanti menarik bisa kita lihat tentang cerita ada Bal'am, ada Sa'labah. Sekarang mungkin kita nggak bisa menentukan, oh si fulana begini, tapi ada di sekitar kita. Ternyata di zaman dahulu pun udah dicontohin orang-orang yang hancur agamanya karena hubbud dunia. Padahal dia sudah iman, sudah dalam keimanan. Ya kayak Bal'am. Bal'am itu di zamannya Nabiullah Musa, seorang alim abid, ahli ilmu, ahli ibadah, ya, yuqaddimunahu fi syada'id. Banyak orang datang kepadanya punya masalah, minta saran, minta doa, mujabud dakwah. Atau dia pun kalau berdoa diijabah. Dalam sebuah riwayat versi Mujahid, ya, seorang penguasa zalim ketika itu merasa tidak suka dengan seorang penyeru kebaikan, yang namanya Musa. Sehingga minta nih kepada Bal'am. Bal'am juga seorang ahli ibadah nih. Doain Bal'am, doain keburukan untuk seorang Musa. Tentu nggak mau lah Bal'am. Kenapa nggak mau? Ya dia kan orang soleh, alim, abid. Positif dengan positif, keimanan dan keimanan tentu nggak mau diburukan. Tapi terus kemudian dideketin sama si penguasa zalim ini dengan iming-iming harta. Akhirnya apa? Cenderung juga ini si Bal'am kepada penguasa yang zalim ini. Hati-hati nih. Ya, dideketin sama penguasa, kita tidak mentain lagi-lagi. Hingga dengan iming-iming harta, mau juga tuh deketin sama penguasa yang zalim. Mau juga akhirnya ngedoakan keburukan. Tapi apa dengan makan Allah ketika dia mendoakan keburukan untuk Nabi Allah Musa, yang terjadi adalah berbalik lidahnya. Bukan keburukan yang didoakan, kebaikan untuk Nabi Allah Musa, keburukan untuk penguasa yang zalim. Itu yang dilakukan si Bal'am. Ini Bal'am ini. Tapi dia tidak tergoda dengan dunianya. Itu karena tergoda. Tapi didoakan tetap yang baik ke Nabi Musa. Keburukan dulu. Oh, keburukan dulu. Tapi itu lidahnya kemudian berbalik. Jadi bukan keburukan untuk Nabi Allah Musa. Ya, dia mendoakannya keburukan. Oh, si Bal'am tetap mendoakan keburukan. Tapi tentang dengan makar Allah, yang keluar dari lidahnya adalah kebaikan untuk Nabi Allah Musa, keburukan untuk penguasa yang zalim ini. Itu Bal'am. Sa'labah lebih parah lagi. Nyata lagi Sa'labah. Nyata lagi. Gimana tuh, Ustaz? Gimana, Ustaz? Sa'labah di zaman Nabi Allah, Nabi kita Muhammad, ya kan? Sa'labah. Seorang yang ahli ibadah juga, komitmen sholat berjamaah. Sudah dalam kondisi muslim berarti ya? Ya, muslim. Sahabat Nabi, cuman dia mengeluh kefakiran, akan kefakirannya. Datang ke Nabi, minta ke Nabi agar Nabi mendoakan Sa'labah agar Allah memberikan rezeki untuk Sa'labah. Awalnya Nabi pun mengatakan, qalilun tu'addi, wahai Sa'labah, dikit aja nih engkau dapat harta, tapi engkau syukurin lebih baik. Kata Nabi. Kata Nabi kepada Sa'labah. Tetap Sa'labah. Dia tetap mintanya pengen dibanyakin. Nabi, tolong banyakin. Akhirnya Nabi pun mendoakan juga untuk Sa'labah. Allahumma rzuq Sa'labah malan. Ya Allah, berikan Sa'labah harta. Akhirnya dengan izin Allah, dengan doa Nabi tadi, Sa'labah yang tadinya punya 2 ekor kambing sepasang,
Terus ini kami beranak, jadi juga orang kaya dia. Tapi apa yang terjadi? Fitnah agama. Yang rajin tadi komitmen sholat berjamaahnya, dia absen sama Nabi, udah jarang-jarang itu Tha'labah. Sampai pada titik kemudian nggak datang ke masjid kecuali sholat Jumat doang. Sampai kemudian sholat Jumat pun dia nggak datang. Dia kata Nabi apa? Ya waiha Tha'labah, ya waiha, celaka Tha'labah. Nah, celaka dunia, ngegadein agama, karena menggadaikan agama, ya, atau dalam ungkapan mengatakan apa? Nurafi' dinana bitamziqi dunyana. Fala dinuna yabqa wala malan nurafi'. Kita ingin ngangkat dunia kita, cuman dengan ngerobek-robek agama kita. Ujung-ujungnya agama nggak dapet, dunia nggak dapat. Hancur bina. Sahabat, hancur bina jadinya. Hancur bina, minum lagi Sat. Di podcast apaan nih? Aja. Mangga Sat, kita santai aja sambil minum Sat. Tapi penting tuh tadi sahabat Mida poinnya, agar kita terhindar dari hal-hal yang bersifat kesesatan setelah kita mendapatkan hidayah Allah. Tadi caranya dengan belajar Sat ya, memperdalam ilmu. Terus yang kedua, hindari kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia, Ustaz ya. Betul. Ya. Dan ada kalanya nih orang di dunia ini kan, ada juga bagusnya orang mendapatkan hidayah karena dapat inspirasi misalkan. Boleh, bagus juga, boleh. Mendapatkan inspirasi dari misalkan ikut, ada si fulan ke bawah juga. Boleh juga, boleh. Tapi jangan sampai kita menjadikan orang yang hidup di dunia sebagai inspirator utama. Tetap bagaimanapun yang paling utama itu kita harus jadikan inspirator Nabi kita Muhammad, kemudian para sahabat. Jangan-jangan kita lebih tahu orang yang kita senengin, yang kita jadikan inspirator ini daripada perjalanan hidupnya Rasulullah. Nah, padahal apa? Karena orang yang jadi ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu lah begitu. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Kita nggak tahu dia perjalanannya. Iya. Ya, apakah tadi masalah hijab, tadinya kita udah mengeluh-elukan, udah ngefan banget, ternyata ngecewain. Ikut juga kecewa. Iya. Karena figuritas misalkan begitu. Makanya apa kata Ibnu Mas'ud? Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Fa innal hayy la yu'manu alaihi fitnah. Kalau ngambil satu nilai baik itu lebih baiknya ngambil dari orang yang udah meninggal. Jadi ngambil istifadah, inspirasinya dari orang yang sudah meninggal. Lebih baik, lebih baik. Kenapa? Karena al-hayy yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Betul. Intinya setelah mendapatkan hidayah, maka beberapa hal yang perlu kemudian kita lakukan. Tadi mencari ilmu lagi untuk menguatkan keimanan kita. Kemudian tadi apa namanya, jangan sampai juga kita terlena dengan kecintaan terhadap dunia, karena ini menggigurkan. Kadang-kadang orang malah menggadaikan agamanya atau hidayahnya. Kemudian juga apa namanya tadi, menjadikan figur itu paling, atau juga masalah menjadikan figur ya. Bahkan soal figuritas ini sampai kemudian sahabat ketika kematian Rasulullah pun kan begitu. Dalam perang Uhud, ketika ada dalam fiqh sirah misalkan Nabi, ketika ada kabar kaum muslimun kalah, bahkan ada kabar tersebar Nabi Muhammad itu juga kemudian menjadi korban, ada sebagian perdebatan di antara mereka. Untuk apa kalau begitu kita loyal kepada Islam sementara Muhammad sudah meninggal? Atau bahkan kemudian di dalam potongan sirah ketika Nabi meninggal itu sendiri, banyak sahabat yang termasuk Umar ya, karena mungkin saking cintanya ingin berada dengan Rasulullah, ya seakan-akan tidak menerima kewafaatan Rasulullah ya, sehingga sampai datangnya nasihat dari Abu Bakar ya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad udah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya kita juga berislam bukan karena figuritas, ngikutin siapa, tapi karena manhajnya, karena sistemnya. Atau kalau mohon maaf, kami di pesantren itu sering
menyebutkan guru kami, ini pesantren bukan besar karena kiainya, ya kan, pesantren kita lah terutama dengan satu warna tertentu begitu, tapi karena sistemnya, sehingga kiainya berganti, tetap hidup, tetap sistemnya berjalan, hidup dan seterusnya. Masya Allah. Ini, kemudian jangan lupa tentunya agar kita tetap bertahan di atas hidayah dan ketaatan ini, tentu jangan melupakan Allah. Ya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Selalu kita wiridkan agar Allah tetap menetapkan kita di dalam hidayah, dalam keimanan, di dalam ketaatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Iqbal atas poin-poin tadi yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita agar kita senantiasa dalam hidayah, dan jangan sampai nanti justru malah pasca hidayah yang kita terima kita tidak sadar kalau ternyata di situ ada ketidakbenaran, atau mungkin dalam proses menjalaninya kita maju mundur ya. Masya Allah, tadi beliau sudah menyampaikan tentang yang pertama belajar itu penting, dan yang kedua terus menghindari dari kecintaan dunia yang berlebih, dan yang terakhir ya menjadikan Rasulullah SAW benar-benar figur yang utama ya, jangan berfigur kepada manusia ya. Karena mungkin kalau manusia itu ada khilafnya, ada lupanya, jadi kita figurkan keimanan kita murni hanya kepada Rasulullah dan juga kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustaz, closing statement dari poin besar yang kita bahas hari ini terkait kesesatan pasca hidayah nih, kira-kira closing statement yang bisa disampaikan ke teman-teman apa nih Ustaz sebagai penutup? Baik. Tentu kita di dalam hidup ini selalu ingin menjadi orang yang baik begitu ya. Atau dalam konsep agama adalah menjadi orang yang soleh. Ini harus kita sepakati begitu kan. Karena di akhirat nanti yang akan dilihat itu dari manusia, ya soleh apa nggak soleh. Wa anna minal muslimuna wa minna duna dzalik. Soleh apa nggak soleh. Sampai jin pun sama kan. Dalam surah Al-Jin, apa namanya? Wa anna minna sholihun wa minna apa namanya begitu dalam surah Al-Jin. Ya. Jin itu soleh nggak soleh, manusia soleh nggak soleh. Itu kita harus sepakati dulu, yang menjadi orang yang soleh, yang menjadi orang yang baik. Namun kemudian di dalam menata hidup ini dengan menghadirkan kesolehan tadi, mari kita sesuaikan ya kadar keimanan kita dengan amaliyah kita. Dikit-dikit tadi istiqomah. Biarkan melihat orang, kayaknya orang hebat banget, nggak apa-apa. Kita salut dengan keimanan orang, dengan amaliyah orang. Nah, kita pun kemudian punya cara dan skema bagaimana menghiasi hidup ini dengan amal soleh. Tapi harus sepakat nanti ujung-ujungnya tentu kita ingin amal soleh kita bagus secara kualitas, secara kuantitas. Insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Iqbal tadi sebagai closing statement buat sahabat media sekalian. Sekali lagi Ustaz, kami ucapin terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Semoga ada kesempatan di amin. Sesi-sesi berikutnya nih buat sahabat media sekalian. Baik. Ditunggu kehadirannya di pondok. Pesantren kan. Insya Allah nanti kita akan agendakan di pondok. Jujur Ustaz, minggu lalu kita udah niat ke sana. Ini anak-anak juga kemarin sudah siap buat ke sana. Qadarullah belum waktunya. Insya Allah nanti kita agendakan. Niyatul mu'min khairun min amali. Masya Allah, niatnya aja udah dapat pahala Ustaz ya. Iya. Insya Allah nanti kita agendakan Ustaz mampir-mampir sama santri di sana Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Jazakallah khairan sekali lagi Ustaz Iqbal, dan kami ucapkan terima kasih sahabat Mida yang sudah menonton sampai akhir podcast ini, dan kami terus mengajak jangan lupa dukung terus kanal YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga menghadirkan manfaat, dan kalau manfaatnya dirasa jangan lupa di-share seluas-luasnya ke jaringan sahabat media sekalian. Saya Rizky Haitulha, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia bersama Ustadz Dr. Iqbal Subhan, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian kami yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.